Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan gue Rian Tony. Kali ini kita akan membahas sebuah rumus di Excel yang sangat powerful teman-teman, yaitu rumus XLOOKUP. Rumus XLOOKUP ini merupakan salah satu rumus untuk melakukan pencarian data ataupun referensi data seperti rumus VLOOKUP. Akan tetapi rumus XLOOKUP ini teman-teman lebih powerful dari VLOOKUP karena dia bisa menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang ada di rumus VLOOKUP. Kali ini gue akan mencontohkan 4 study case penggunaan rumus XLOOKUP untuk kalian. Mari kita mulai pembahasannya. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas 4 contoh penggunaan XLOOKUP ya. Rumus XLOOKUP ini mungkin akan sangat sering teman-teman gunakan dalam pekerjaan sehari-hari untuk memudahkan teman-teman dalam menggunakan Excel. Contoh pertama yaitu penggunaan XLOOKUP dengan tujuan untuk melakukan pencarian dalam kolom tertentu di Excel. Contohnya seperti ini teman-teman. Ada sebuah tabel referensi yang terdiri dari kode barang, nama produk, dan harga satuan. Kemudian teman-teman, misalkan kita ingin melakukan pencarian data berdasarkan nama produk. Misal seperti ini, detail produk, ada speaker, simbada, dan seterusnya sesuai dengan nama-nama di sini teman-teman. Pada saat kita pilih salah satu, misalkan kita pilih mouse Logitech, maka akan muncul di sini harganya berapa, kemudian kode barangnya berapa. Nah, itu artinya kita akan melakukan pencarian data atau referensi data. Biasanya teman-teman mungkin menggunakan VLOOKUP ya dalam melakukan pekerjaan seperti ini. Kali ini rumus yang lebih powerful atau XLOOKUP bisa teman-teman pertimbangkan untuk digunakan. Karena penggunaan XLOOKUP ini lebih mudah teman-teman dan lebih powerful. Caranya seperti ini teman-teman, sama dengan XLOOKUP ya, buka kurung. Kemudian argumen pertama adalah kata kunci. Jadi teman-teman klik dulu kata kunci yang ingin dicari. Kemudian titik koma. Lalu argumen kedua adalah kolom kata kuncinya teman-teman. Kolom kata kunci itu adalah ini ya. Ini kan kolom kata kunci ya. Kata kuncinya ini tadi nama produk. Kemudian kolomnya ini. Kolom nama produk teman-teman. Blok seperti ini. Lalu titik koma. Sekarang kita masuk ke argumen ketiga yaitu kolom pencariannya. Karena kita ingin mencari harga barang. Berarti kita blok kolom harga satuan ini teman-teman ya. Lalu teman-teman tutup kurung tekan enter. Maka akan muncul nilai 80.000 ya. Mouse Logitech harganya 80.000. Kemudian teman-teman misalkan ubah menjadi monitor Samsung, maka di sini muncul 1.500.000. Ya, gampang sekali teman-teman. Untuk melakukan pencarian data seperti ini dengan rumus XLOOKUP itu sangat simple ya, sangat sederhana dan memudahkan teman-teman. Sekali lagi kita coba untuk mencari kode barang teman-teman ya. Kita akan mencari kode barang dengan kata kunci nama produk. Mari kita mulai dengan menggunakan XLOOKUP. Sama dengan XLOOKUP, buka kurung. Pertama argumennya adalah kata kunci ya, jadi teman-teman klik di sini, kemudian titik koma. Argumen kedua adalah kolom kata kunci, yaitu kolom ini, kolom nama produk. Kemudian titik koma. Argumen ketiga yaitu kolom pencarian. Karena kita ingin mencari kode barang, berarti kita bisa blok dari atas sampai bawah di bagian kolom kode barang ini teman-teman. Lalu tutup kurung, tekan enter, maka muncul BRG 004 ya. Monitor Samsung BRG 004. Oke teman-teman, simple ya penggunaannya. Nah ini kelebihannya kawan-kawan. Jika kita menggunakan VLOOKUP, maka untuk mencari kode barang ini tidak bisa dilakukan. Karena kolom kode barang ini kan berada di sebelah kirinya kolom nama produk ya. Nah itu VLOOKUP tidak bisa melakukan itu. Jika misalkan kode barang ini berada di sebelah kanan nama produk, kita masih bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Jika case yang seperti ini, maka lebih disarankan teman-teman menggunakan rumus XLOOKUP ya. Selain daripada rumus XLOOKUP, tentu saja teman-teman bisa menggunakan rumus index match ya. Oke, sampai sini clear ya kawan-kawan. Itu adalah salah satu kelebihan dari rumus XLOOKUP dibandingkan rumus VLOOKUP teman-teman. Oke, kita lanjut ke contoh kedua teman-teman, yaitu penggunaan rumus XLOOKUP ini untuk melakukan pencarian dengan nilai default jika tidak ditemukan. Oke, maksudnya seperti apa? Kita lakukan contoh seperti ini kawan-kawan. Misalkan di sini ada mouse wireless, kita gunakan rumus yang sama seperti tadi, sama dengan XLOOKUP, buka kurung. Kata kuncinya kita klik, kemudian titik koma, kemudian argumen kedua adalah kolom kata kunci, titik koma, argumen ketiga adalah kolom pencarian, yaitu harga barang, seperti ini teman-teman. Lalu kita tutup kurung, tekan enter, maka muncul NA. Kenapa NA? Karena mouse wireless tidak ada di sini, ya. Misalkan kita pilih mouse Logitech, maka akan muncul nilai 80.000. Tapi ketika teman-teman pilih mouse wireless ya di sini, itu NA. Kenapa NA? Karena memang pilihan atau kata kunci mouse wireless itu tidak ada dalam list ini. Nah, bagaimana caranya supaya error NA ini tidak muncul, tapi kita gunakan notifikasi error yang sudah kita tentukan, kawan-kawan. Ya, caranya gampang sekali dengan rumus XLOOKUP itu bisa dilakukan ya.
Kita klik di sini, teman-teman, klik 2 kali sehingga muncul lagi rumusnya. Lalu kita berikan argumen keempat, teman-teman, titik koma. Argumen keempat ini adalah pesan yang akan kita munculkan apabila data tidak ditemukan. Misalkan, kita buat jika tidak ditemukan, maka munculkan tulisan data tidak ditemukan. Seperti itu, tutup kutip seperti ini, lalu tekan enter, teman-teman. Maka pada saat teman-teman pilih mouse wireless, muncul data tidak ditemukan. Misalkan kita pilih yang monitor Samsung, maka muncul nilai 1.500.000. Kemudian kita coba lagi pilih mouse wireless, data tidak ditemukan. Oke, sekarang pesan NA tadi, pesan error NA tadi tidak muncul lagi, tetapi yang muncul adalah notifikasi error seperti ini, karena kita sudah definisikan. Oke, itu juga merupakan salah satu kelebihan dari XLOOKUP. Jika teman-teman menggunakan VLOOKUP, itu mungkin bisa digunakan dengan menggunakan rumus if error ya, ditambahkan if error, dan di XLOOKUP teman-teman tidak perlu melakukan itu, cukup dengan menambahkan satu argumen saja, yaitu argumen keempat adalah notifikasi yang ingin dikeluarkan apabila data tidak ditemukan. Oke, untuk kode barang kita sama, teman-teman, sama dengan XLOOKUP seperti ini, buka kurung, argumen satunya kata kuncinya, kemudian titik koma, argumen kedua adalah kolom kata kunci, titik koma, argumen ketiga kode barang. Seperti yang ini kita blok, lalu titik koma kita masukkan argumen keempat, kode tidak ada, misalnya seperti itu ya. Tutup kurung, tekan enter. Maka pada saat kita pilih mouse wireless, muncul kode tidak ada. Jika kita pilih barang yang lain, misalkan keyboard Logitech, maka muncul BRG 005. Oke teman-teman, sampai sini clear ya. Itu fungsi untuk memberikan pesan default apabila data tidak ditemukan. Oke, kita lanjut ke contoh penggunaan XLOOKUP ketiga teman-teman. Yaitu untuk melakukan pencarian dengan pencocokan mendekati. Dengan mendekati nilai, maksudnya seperti itu kawan-kawan. Langsung kita coba contohnya teman-teman. Seperti ini, di sini ada tabel referensi, yaitu penjualan dan komisi. Jika penjualannya 0 atau tidak ada penjualan, maka komisinya 0%. Jika penjualannya 500, maka dia akan mendapatkan 5% komisi. Jika 1000, 10% dan seterusnya. Jika 5000 penjualan, maka mendapatkan komisi 30%. Lalu teman-teman, ada nama sales, ada 4 orang sales di sini. Kemudian mereka ini memiliki masing-masing penjualan sebagai berikut. Contoh, Ricky Ricardo penjualannya 450. Nah, 450 ini berapa sih komisi yang dia dapatkan? Jika kita melihat referensi di sini, teman-teman, angka 0 itu tidak mendapatkan komisi, sedangkan angka 500 itu mendapatkan komisi 5%. Nah, sedangkan Ricky Ricardo ini melakukan penjualan 450. 450 itu kan masih di bawah 500 ya. Masih di bawah 500. Nah, ini harusnya dia belum mendapatkan komisi karena belum mencapai 500. Nah, cara mencari data yang mendekati itu kita bisa menggunakan XLOOKUP, teman-teman. Caranya seperti ini, sama dengan XLOOKUP. Oke. Kemudian buka kurung. Argumen pertama adalah kata kunci yaitu jumlah penjualan seperti ini, lalu titik koma. Argumen kedua adalah kolom kata kunci yaitu kolom ini, kolom penjualan, teman-teman, seperti ini. Nah, kolom penjualan jangan lupa kita tekan F4 dulu supaya nanti bisa kita copy untuk rumus di bawahnya ya. Lalu titik koma kita masuk argumen ketiga yaitu kolom pencarian. Kolom pencariannya adalah komisi ini ya. Kita blok dari atas ke bawah. Kemudian jangan lupa juga tekan F4 kawan-kawan supaya nanti rumus di bawahnya bisa kita copy ya. Lalu kita masuk ke argumen keempat kawan-kawan. Argumen keempat ini adalah tadi untuk melakukan nilai default jika data tidak ditemukan. Nah, bila teman-teman ingin kosongkan juga boleh dibuat seperti ini, kosongkan aja. Jika data tidak ditemukan, maka dia akan mengembalikan nilai kosong seperti itu. Lalu kita masuk ke argumen kelima kawan-kawan. Nah, di argumen kelima ini ada beberapa pilihan. Jika teman-teman masukkan 0, maka dia akan mencari nilai persis sama. Misalkan di sini 450, maka dia akan mengecek nilai 450 ada atau tidak di sini. Jika tidak ada, maka dia akan mengembalikan nilai false atau nilai yang salah. Jika teman-teman masukkan -1 di sini, maka angka 450 ini akan disamakan dengan angka pastinya, angka yang sama, atau next smaller item, atau item yang lebih kecil kawan-kawan. Misalkan di sini, 450 itu akan masuk ke item yang lebih kecil kawan-kawan ya. Kita coba masukkan -1 di sini teman-teman, kita tutup kurung seperti ini, tekan enter, maka akan muncul 0% kawan-kawan. Kita coba copy seperti ini ya. 450 kenapa masuk ke 0%? Karena dia akan mencari nilai yang sama atau di bawahnya. 450 itu kan belum sampai 500 kawan-kawan ya. Jadi dia akan masih masuk dalam kategori 0%. Contoh lagi, misalkan 1200 di sini. 1200 itu sudah lebih dari 1000 tapi kurang dari 2000 ya. Maka dia akan mendapatkan komisi hanya 10% saja. Oke, seperti itu. Kemudian angka 850 ini kawan-kawan itu berada di antara 500 sampai 1000 kan, maka di sini
yang muncul adalah 5%, karena dia akan mengikuti ke bawah, bukan ke atas. Ya, dia akan membulat ke bawah, bukan ke atas, sehingga 850 itu dia hanya mendapatkan komisi 5%. Sedangkan 3.600 penjualan itu tetap mendapatkan 20% kawan-kawan, karena dia belum mencapai 5.000. Clear ya sampai sini? Nah, bedanya kawan-kawan, jika kalian ubah di sini, bukan -1 tapi 1, metode pencariannya menjadi 1, maka dia akan membulatkan ke atas kawan-kawan, ya, sehingga akan menjadi seperti ini. 450 itu akan dibulatkan ke atasnya, yaitu mendapatkan 5%, kemudian 1.200 dia akan mendapatkan 20%, kemudian 850 di atas 500 ya, maka dia akan mengikut ke 1.000, muncul 10% dan seterusnya. Seperti itu. Jadi, jika teman-teman ingin membulatkan ke bawah, gunakan -1 saja seperti ini. Kemudian kita copy. Ya, seperti itu kawan-kawan. Jadi nilai penjualan 450 dia belum mendapatkan komisi apapun. Masih 0. Kenapa? Karena minimal syarat untuk mendapatkan komisi adalah penjualan 500 unit. Oke, sampai sini clear kawan-kawan ya. Kita lanjut ke contoh terakhir, contoh keempat dari penggunaan XLOOKUP ini kawan-kawan. Yaitu untuk melakukan pencarian dalam tabel dengan kondisi ganda. Nah, ini juga menarik kawan-kawan ya. Contohnya seperti ini. Di sini misalkan ada nama mahasiswa Ricky Ricardo, kemudian mata kuliah manajemen produksi operasi, kawan-kawan. Di sini Ricky Ricardo itu ada dua ya, ada dua baris. Satu yaitu manajemen produksi operasi, sedangkan satu lagi manajemen keuangan. Nilainya beda teman-teman. Ada nilai 78, kemudian nilainya 49. Nah, sekarang bagaimana caranya kita ingin mencari data tersebut? Jadi intinya teman-teman, kita mencari data lebih dari satu kata kunci. Kata kuncinya bisa lebih dari satu. Contoh di sini 2 ya, yaitu nama mahasiswa dan mata kuliahnya. Seperti itu. Nah, bagaimana cara menggunakan XLOOKUP untuk melakukan operasi ini? Itu sangat mudah sekali kawan-kawan. Caranya seperti ini, sama dengan XLOOKUP ya, buka kurung. Kata kuncinya kita tambahkan. Pertama kita klik dulu kata kunci pertama, lalu teman-teman tambahkan tanda dan seperti ini ya. Tanda dan itu bisa teman-teman tekan shift kemudian angka 7 ya di keyboard sehingga muncul tanda ampersand atau tanda dan seperti ini. Lalu tambahkan kata kunci keduanya kawan-kawan sehingga sekarang menjadi seperti ini. Argumen pertama kita C13 dan C14. Artinya ini kata kunci 1 ditambahkan dengan kata kunci 2. Oke, ini kita jadikan argumen pertama. Lalu titik koma, sekarang argumen keduanya juga sama kawan-kawan. Argumen keduanya adalah kolom kata kunci ya. Kolom kata kuncinya berarti kita tambahkan juga, yaitu kolom ini kita blok dulu, lalu kita tekan dan seperti ini. Sekarang kita blok lagi kolom kata kunci kedua, yaitu kolom mata kuliah seperti ini. Oke. Lalu titik koma, kita masuk ke argumen ketiga, yaitu kolom pencarian. Kita akan mencari nilai, maka kita hanya blok satu kali kolom nilai seperti ini. Lalu tutup kurung, tekan enter, maka muncul nilai 87 ya. Yosi Andara manajemen operasi, berarti yang ini ya. Nilainya 87. Oke, teman-teman, misalkan kita ubah, Yosi untuk mata kuliah keuangan dia mendapatkan nilai 60. Seperti itu. Cara penggunaan dengan kata kunci ganda, yaitu tinggal menambahkan tanda dan. Di kata kuncinya tambah dan, kemudian di kolom kata kunci juga teman-teman tambahkan dan, sedangkan di argumen ketiga itu adalah satu kolom, yaitu kolom pencariannya. Oke, teman-teman, sampai sini clear ya. Penggunaan XLOOKUP itu sangat powerful sekali teman-teman. Dia bisa menyempurnakan penggunaan dari rumus VLOOKUP, HLOOKUP, dan lain-lain teman-teman. Jadi bila teman-teman sekarang belum tersedia di Excel-nya, belum menggunakan versi yang terbaru, akan lebih baik jika teman-teman bisa upgrade sehingga bisa memanfaatkan menggunakan rumus XLOOKUP ini. Karena ini sangat powerful. Baik teman-teman, itu saja tutorial kita kali ini. Kita sudah membahas 4 contoh penggunaan rumus XLOOKUP yang sangat powerful ini. Semoga bermanfaat dan seperti biasa, jika teman-teman belajar sesuatu kali ini, jangan lupa klik like, klik subscribe, dan bila ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, mohon maaf salah-salah kata, sehat selalu dan salam.